Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farid Hananto dengan NIM 21645 dari kelas A3. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi break-even point. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, atau dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita rugi. Kemudian ada komponen-komponen BEP. Yang pertama ada fixed cost, yaitu biaya tetap atau konstan. Contohnya biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Lalu ada variable cost, yaitu biaya per unit. Contohnya ada biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Yang terakhir ada selling price, yaitu harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Next, ada tujuan break-even point. Yang pertama untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Lalu untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Selanjutnya, manfaat dari BEP yang pertama sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, memberikan sebuah informasi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi nantinya. Nah, bagi perusahaan, untuk membantu proses pengambilan keputusan untuk menutup usaha atau tidak. Secara sistematis, ada dua jenis cara untuk menghitung BEP. Yang pertama, BEP unit dan BEP rupiah. Berikut rumus dari BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit sama dengan FC per P dikurang VC. BEP rupiah FC per 1 dikurang VC per sales. Berikut keterangan ada di samping. BEP yaitu break even point, P atau price yaitu harga per unit, FC fixed cost itu biaya tetap, S itu sales volume atau volume penjualan, dan FC variable cost atau biaya variabel. Langsung saja kita ke contoh soal. PT Sanasini memiliki usaha di bidang properti dengan data sebagai berikut. Biaya tetap sebesar 1 juta rupiah, biaya variabel 2 juta, harga jual properti 10.000, volume produksi properti sebanyak 1.000 unit. Berapa BEP unit dan BEP rupiah yang dihasilkan dalam produksi properti tersebut? Jadi, diketahui FC 1 juta rupiah, VC 2 juta rupiah, P 10.000, dan S 1.000 unit. Ditanya BEP unit dan BEP rupiah. Nah, kapasitas produksi tadi diketahui 1.000 unit, harga jualnya 10.000. Untuk mengetahui total penjualan, maka kapasitas produksi dikali dengan harga jual, dan hasilnya 10 juta. Nah, untuk mengetahui VC per unit, maka tinggal kita masukkan VC 2 juta dibagi dengan 1.000 atau kapasitas produksi didapat 2.000 per unit. Kemudian FC per unit 1 juta dibagi 1.000, yaitu 1.000 per unit. Kemudian untuk menghitung BP unit tinggal kita masukkan ke rumus FC per P dikurang VC. Diketahui FC 1 juta dibagi P 10.000 dikurang VC-nya 2.000. Jadi 1 juta dibagi 8.000 dan dihasilkan 125 unit. Atau artinya PT Sanasini mengalami kondisi BEP ketika memperoleh atau berhasil menjual 125 unit atau 125 produksi. Kemudian untuk BEP rupiah, rumus sama dengan FC per 1 dikurang VC per sales. Tinggal kita masukkan ke rumus tersebut dengan FC 1 juta dibagi 1 dikurang VC diketahui 2.000 dibagi sales 10.000 dan dihasilkan 1.250.000 rupiah. Yang artinya pada kondisi 1.250.000 rupiah, maka ini adalah kondisi BEP atau break even point. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai break even point.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Thanks for watching and hope you all understand about this. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.